Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Datung Falihah, NIM 17220158. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi kias dalam Money Changer. Kias merupakan penyamaan sesuatu yang satu dengan yang lainnya ataupun pengukuran sesuatu dengan yang lainnya dengan menghukumi bersama antara yang satu dengan yang lainnya tersebut, menyediakan hukumnya ataupun menghalalkan hukumnya. Nah, menurut ulama usul fiqh, salah satu ulama usul fiqh yaitu Al-Ghazali dalam Al-Mustafa, beliau mengatakan bahwasanya kias yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal sama antara keduanya dalam penetapan hukum dan peniadaan hukum. Nah, dalam kias ini terdiri 4 rukun. Yang pertama yaitu al-asal, yang kedua hukmul asal, yang ketiga far'u, yang keempat ilah. Nah, asal itu apa? Asal itu yaitu peristiwa yang sudah ada nasnya. Kita mengambil contoh misalnya khomer. Khomer yaitu minuman yang memabukkan yang telah ada dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis. Maka khomer di sini dijadikan contoh. Nah, yang kedua yaitu al-hukmul asal. Hukmul asal ini apa? Hukum ketetapan nas. Nah, yang diutamakan yaitu Al-Quran dan hadis, karena banyak ulama yang berselisih tentang kias ini disandarkan kepada ijma. Ijma juga termasuk sandaran kias. Namun ini masih ikhtilaf, jadi sampai saat ini kias ini tetap disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Masih disandarkan kepada Al-Quran dan hadis, tidak kepada ijma. Nah, hukum ketetapan nas, al-hukmul asal. Nah, hukum ketetapan nas pada khomer ini dihukumi haram, sebagaimana dalam dalil Al-Quran, innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaitoni fajtanibuhu. Nah, di situ telah dijelaskan fajtanibuhu, dianjurkan untuk meninggalkan khomer, karena memang di sini dijelaskan bahwasanya khomer ini haram dan memabukkan. Nah, di sini selanjutnya yaitu rukun yang ketiga yaitu far'u. Far'u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yaitu objek yang tidak ada dalam nas Al-Quran maupun hadis, maka disandarkan, disetarakan dengan asal. Nah, objek yang kita ambil misalnya ganja. Nah, selanjutnya yaitu ilat. Ilat merupakan sifat. Sifat apa? Sifat pada asal tadi. Sifat pada asal tadi apa? Sifat pada khomer tadi apa? Yaitu memabukkan. Nah, karena ganja memabukkan, maka disandarkan kepada khomer. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam kias. Macam-macam kias di sini menurut segi kekuatan ilatnya terdapat 3. Yang pertama yaitu kias al-aulawi, kias al-musawi, dan kias adna. Nah, kias aulawi di sini yaitu suatu ilat yang lebih kuat ke furu daripada ke asal. Jadi furunya itu lebih kuat ilatnya daripada asal. Contohnya furunya itu memukul orang tua, dan asalnya itu berkata pada surat Al-Baqarah, wala taqul lahu ma'uf itu. Nah, jadi lebih kuat ke furu. Nah, selanjutnya yaitu kias al-musawi, suatu kias yang ilatnya kekuatan ilatnya itu sama. Nah, contohnya menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Selanjutnya yaitu kias adna. Kias adna di sini mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Intinya, kias adna ini lebih kuat ke asal daripada ke furu. Yang selanjutnya yaitu
Macam-macam kias dilihat dari segi kejelasan ilat, yang itu terdapat dua. Yang pertama yaitu kias jali, yang kedua yaitu kias khafi. Nah, kias jali ini kias yang ilatnya telah ditetapkan oleh nas. Nah, yang kias khafi, kias yang ilatnya tidak ada dalam nas. Selanjutnya yaitu kias dalam segi persamaan cabang kepada pokok dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kias makna, yang kedua yaitu kias sibhi. Nah, kias makna itu apa? Kias yang disandarkan kepada satu asal. Misalnya asalnya berkata ah dan far'unya memukul orang tua. Nah, ini disandarkan kepada satu asal saja, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kias sibhi. Kias sibhi ini kias yang far'nya dapat dikiaskan atau disandarkan kepada beberapa asal. Jadi asalnya nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Valuta asing adalah jual beli suatu valuta atau suatu mata uang dengan mata uang asing atau valuta asing. Nah, as-sharaf juga sama seperti definisi as-sharaf juga sama seperti pertukaran mata uang atau valuta asing di sini. Nah, menurut Heri Sudarsono, sharaf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar Amerika. Nah, dasar hukum as-sharaf sendiri terdapat dalam Al-Baqarah ayat 275, dan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai. Nah, rukun dan syarat as-sharaf harus dipenuhi dalam transaksi yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu ada pelaku akad atau penjual, pembeli, al-bai, al-mustari, terus objek, dan yang terakhir yaitu akadnya. Yang selanjutnya syarat dari akad sharaf yaitu valuta apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama. Namun jika tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar atau kurs. Nah, yang kedua yaitu waktu penyerahannya adalah spot. As-sharaf yang diperbolehkan dan yang dilarang. Nah, harus memenuhi sesuai syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu pertukaran tersebut harus dilakukan secara spot, artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Yang kedua yaitu tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau masih milik orang lain. Yang ketiga yaitu penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan, yaitu atas dasar suka sama suka atau kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu rukun dan syarat jual beli harus sempurna, jika tidak maka dianggap batal. Yang terakhir yaitu serah terima dilakukan secara kontan atau tunai. Selanjutnya, aplikasi kias dalam money changer. Dalam riwayat hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin Smith, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Nah, al-asal tadi sudah saya jelaskan rukun-rukun kias. Yang pertama yaitu al-asal. Di sini al-asalnya itu apa? Al-asalnya yaitu emas dengan emas,
perak dengan perak. Yang kedua, hukmul asal. Hukmul asalnya di sini itu halal. Bahwasanya dalam hadis tersebut Nabi tidak mengharamkan pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, namun dengan syarat harus sama dan sejenis secara tunai atau kontan. Nah, farunya di sini yaitu pertukaran valuta asing atau uang, pertukaran uang atau pertukaran mata uang asing. Ilahnya yaitu mata uang. Nah, ilahnya di sini tidak dijelaskan secara implisit dalam hadis tersebut, melainkan dari segi sifat emas, perak, dan uang itu sama. Bahwasanya emas dan perak pada zaman Rasulullah yaitu merupakan alat tukar, dan sekarang pada zaman sekarang ini alat tukar untuk jual beli yaitu uang. Jadi ilahnya adalah mata uang, dan kategori ilah dalam kias ini, dalam kias money changer ini termasuk kias khafi, kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Dan menurut segi kekuatan ilatnya termasuk pada kias al-musawi, karena far'u dan asalnya yaitu setara. Jadi tidak berat sebelah. Emas dan perak dan uang tidak berat sebelah. Maksudnya kekuatan ilatnya itu sama, tidak berat sebelah. Nah, dilihat dari segi persamaan cabang kepada asal, merupakan kias ini merupakan kias makna, kias yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu, kepada asal yang satu, seperti itu. Nah, menurut jumhur ulama, 6 komoditi tadi, emas, perak, sampai gandum, garam, itu adalah barang-barang ribawi, maka rentan terjadinya adanya riba fadl. Maka dari itu dianjurkan dalam transaksi money changer ini dianjurkan secara kontan dan sama. Walaupun mata uang antara negara itu berbeda, namun tiap negara telah ditetapkan kurs mata uang. Maka ini termasuk sama, termasuk pertukaran mata uang sama. Nah, transaksi money changer atau jasa-jasa money changer skala internasional yang menggunakan nilai kurs pada praktiknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena transaksinya berdasarkan on the spot, tunai, dan mata uang yang hendak ditukarkan telah dikonversi pada mata uang yang ingin ditukar dengan menggunakan kurs, sehingga nilai nominalnya sama. Namun sebagaimana permasalahan-permasalahan di dalam negara sendiri, ketika menjelang Idul Fitri banyak jasa-jasa pertukaran uang di jalan-jalan. Nah, di situ biasanya contohnya seperti ini. Ada seorang pembeli ingin menukarkan uang kepada jasa tersebut. Nah, jasa penukar uang tersebut memberikan 990, sedangkan pembeli ingin menukarkan uang 1 juta pecahan tersebut, yaitu 1 juta, bukan 990. Maka itu 10 ribunya termasuk riba fadl dan tidak dianjurkan. Walaupun dilebihkan 10 ribu, misalnya 1 juta 10 ribu, itu termasuk riba fadl, kecuali akadnya di sini diganti kepada wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu apa? Jadi akadnya di sini sebagai memberi hasil kerja dari jasa penukar mata uang tadi, seperti itu. Jadi akadnya diganti kepada wakalah bil ujroh, maka itu diperbolehkan. Jadi 10 ribunya tadi itu sebagai ujroh kepada si penjual, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.